Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel The Piko News, pusat informasi yang keren dan cool. Baiklah pemirsa, kali ini saya mau bacakan berita yang dilansir oleh kompas.com tentang pinjaman online. Semoga berita ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, like dan share, biar channel ini bisa terus memberikan dan menyebarkan informasi yang berguna bagi kita semua. Kali ini tentang pinjol atau pinjaman online. Di kompas.com, jajal pinjol ilegal dan kaget dikenai bunga 56.000 per hari. Kepala OJK Jember berkata, kata mereka memang tidak diatur. Ini sepertinya memang bunganya yang tidak diatur berapa per hari. Saya bacakan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember, Hardi Rofik, menemukan praktik curang yang dilakukan jasa pinjol ilegal. Curang ya. Hal itu ditemukannya ketika menjajal sendiri pinjol ilegal untuk mengetahui detail cara mereka mengelabui publik. Saat menjajal pinjol ilegal, Hardi tidak diberitahu soal bunga yang harus dibayarkan sejak awal. Rupanya, besar bunga cukup banyak, yaitu 56.000 per hari. 10 hari, 560.000. Dia pun mempertanyakan kepada pengelola pinjol ilegal ini mengenai dasar aturan bunga yang disebut tidak transparan tersebut. Memang jadi dia menjawab, si pinjol ini menjawab, memang tidak diatur, memang ketentuannya begini, katanya begitu. Tak hanya bunganya saja yang besar, jumlah uang yang diterimanya pun dipotong 30%. Saya coba sendiri pinjam 1 juta. Yang masuk ke rekening cuma kurang lebih 700.000, kata dia. Dia juga menemukan taktik pinjol ilegal agar nasabah terperangkap dalam lingkaran setan. Pinjol ilegal tidak mengatur waktu pembayaran angsuran. Hal ini akan menyulitkan pegawai, peminjam ya, yang diberi gaji per bulan, sebab pinjol akan menarik angsuran sewaktu-waktu. Belum waktu gajian sudah ditagih. Ini jadi lingkaran setannya, papar Hardi. Selanjutnya, jika nasabah tidak sanggup membayar, pinjol akan mengarahkan untuk meminjam ke pinjol ilegal lainnya. Biasanya aplikasi begini ada relasi dengan yang lain, biasanya milik satu orang, tambah dia. Dengan demikian, nasabah akan semakin terjerat hutang di banyak aplikasi. Kalau sudah jadi banyak, lama-lama gelap mata. Gaji pun 7 juta, kalau 1-2 aplikasi bisa ditutup. Kalau sudah sampai 40, bingung dia. Akhirnya Hardi segera mengembalikan pinjaman uang dari pinjol ilegal yang dicobanya tersebut. Dia sengaja menjajal meminjam uang supaya mengetahui detail praktik kecurangan pinjol ilegal ini. Akhirnya saya tutup pinjaman tersebut. Kalau tidak mencoba, saya tidak bisa cerita. Artinya pejabat OJK ini sendiri, dia nggak hanya dengar-dengar, tapi dia sudah coba. Hardi mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih pinjol. Dengan antara lain dengan cara menelpon sistem OJK di nomor 157 dengan mengecek
ke kantor, mengecek kantor pinjol ini. Menurut dia, banyak pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Bahkan sudah lebih dari 3.000 pinjol ilegal yang ditutup. Sebulan, sekitar 200 website pinjol yang ditutup. Wah, banyak juga ya. Dia pun menyarankan agar masyarakat yang terjerat pinjol ilegal bisa segera melaporkan pada OJK sehingga bisa segera ditangani. Jadi menurut saya ini penting informasi ini. Jika Anda terjerat pinjaman online ilegal, terjerat dalam tanda kutip, bisa telepon ke 157 untuk lapor ke OJK. Cukup beritanya dari kompas.com. Ini pemirsa, sekarang memang marak sudah lama ya pinjaman online ini. Bahkan saya sendiri pernah jadi korban. Korbannya begini. Saya tidak tahu menahu, saya tidak pernah pinjam uang atau berhutang ke bank, tapi tiba-tiba ada debt collector nagih. Gitu. Tanya kenal dengan ini tidak, kenal dengan ini tidak. Bahkan akhir-akhir ini saya dengar artis Nafa Urbach pun dikejar-kejar sama pinjol. Padahal dia tidak meminjam, mungkin nomor handphonenya dicatut sama orang. Jadi hati-hati, walaupun kita tidak pinjam uang pun, nomor handphone kita bisa dipakai oleh orang sebagai penjamin, kira-kira begitu. Atau bahkan KTP, nomor KTP ini penting. Kalau Anda share informasi KTP, nomor KTP atau foto, kopi dan foto KTP Anda, harus hati-hati. Jangan sampai disalahgunakan untuk pinjam online. Jadi Anda tidak merasa pinjam, bahkan tidak tahu apa-apa, Anda bisa dikejar-kejar oleh debt collector. Gitu. Ini Pak Hardi ini ya. Memang miris. Sebenarnya ini pertama tugas pemerintah untuk membasmi pinjol-pinjol ilegal ini. Ini semuanya penipu sebenarnya. Saya berkata pinjol ilegal. Ini sebenarnya penipu karena mereka tidak transparan. Bagaimana mungkin kita pinjam uang 1 juta tapi terima hanya 700.000? Kemana yang 300.000? Biasanya mereka katakan ini biaya administrasi dan lain-lain. Ya, memang harus hati-hati. Karena sekarang ini banyak penipu-penipu itu yang cerdas. Mereka menyalahgunakan otoritas mereka untuk menipu, menghasilkan uang. Begitu. Korbannya orang-orang yang terdesak, yang butuh uang, ini bisa jadi korban. Mudah-mudahan pemirsa The Pico News tidak menjadi korban pinjol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.